Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Memasuki Diva dari kelas jam 12 kelima. MIPA 5. The Jadi di fourth sini saya lesson akan is membahas over, atau and this time is mempresentasikan the fifth session. materi PPKN yang Gojikang berjudul Medes. Pengaruh Kemajuan Iptek terhadap NKRI. Oke, langsung aja. Sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu apa itu definisi dari Iptek. Jadi menurut para ahli, Iptek atau yang biasa dikenal dengan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai berbagai informasi dan pengetahuan mengenai teknologi yang terdapat di berbagai bidang. Oke, yang pertama saya akan membahas dampak atau pengaruh positif kemajuan Iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bidang pertama yaitu dalam bidang politik. Yang pertama, memberikan dorongan yang besar terhadap konsolidasi demokrasi di banyak negara. Yang kedua, meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Yang ketiga, memperluas dan juga meningkatkan hubungan dan kerja sama antar daerah. Yang keempat, adanya peranan besar rakyat dalam mengembangkan pemerintah. Yang terakhir, dapat tersampainya informasi dan berita mengenai politik individu atau kelompok secara cepat. Kemudian dampak positif yang kedua ada di bidang ekonomi. Pengaruh positif Iptek bagi kehidupan ekonomi yang dapat kita ambil diantaranya: 1. Makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Yang kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Yang ketiga, mendorongnya para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Yang kelima, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dan yang terakhir, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Kemudian dampak positif yang ketiga ada di bidang sosial budaya, yaitu yang pertama, kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antar manusia dari suatu tempat ke tempat lain. Yang kedua, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Dan yang terakhir, informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Kemudian, dampak positif di bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. Pengaruh positif Iptek dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan yang dapat kita ambil di antaranya: 1. Makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi dan tuntunan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Yang kedua, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Yang ketiga, makin menguatnya tuntunan terhadap tugas-tugas penegak hukum, misalnya seperti polisi, jaksa, dan hakim, yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebagai sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Kemudian yang kedua saya akan membahas dampak negatif Iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, nilai-nilai yang dibawa Iptek seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokratisasi tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Akibatnya, hal tersebut terjadi akan menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarki sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka, tidak memberikan kebebasan, dan tidak demokratis kepada rakyatnya. Hal ini akan senantiasa terjadi jika antara rakyat dan pemerintah belum menemukan kesamaan dalam memahami nilai-nilai yang dibawa Iptek tersebut. Pengaruh negatif lainnya dari kemajuan Iptek yang mesti diwaspadai adalah munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme.
Para pelaku gerakan tersebut pada umumnya merupakan orang-orang yang terampil dalam memanfaatkan teknologi. Tidak jarang di antara mereka mempunyai keterampilan dalam merakit senjata, merakit bom, dan sebagainya. Hanya sayangnya, keterampilan mereka tersebut digunakan untuk mengganggu keamanan negara sehingga stabilitas negara menjadi terancam. Nah, jadi dia tuh memanfaatkan ipteknya tuh salah. Jadi dia mungkin dia belajar merakit senjata dari YouTube, tapi dia disalahgunakan untuk melakukan tindak kriminal, kayak misalnya dia ngerampok bank atau ngerampok tempat-tempat umum seperti itu. Kemudian di bidang ekonomi, kemajuan iptek memberikan pengaruh negatif terhadap kehidupan ekonomi seperti berikut. Yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Nah, hal ini juga mengakibatkan makin terdesaknya barang-barang lokal, terutama yang tradisional, karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Nah, makanya itu kita harus menghargai produk-produk anak negeri agar tidak dijajah oleh produk asing. Nah, yang kedua, dampak negatifnya adalah cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian, bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Yang ketiga, akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Persaingan bebas tersebut akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan yang menang. Yang menang akan dengan leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas. Kemudian dampak negatif di bidang sosial budaya. Kemajuan iptek dapat melahirkan pengaruh negatif bagi perilaku masyarakat, seperti berikut ini. Yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme. Hedonisme itu apa sih? Jadi, yang dimaksud dengan hedonisme itu adalah suatu kenikmatan pribadi yang dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Dan hal ini juga membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya, dan sebagainya. Dan yang ketiga, adanya sikap individualisme. Apa sih sikap individualisme itu? Jadi, sikap individualisme itu adalah suatu sikap yang selalu mementingkan diri sendiri, serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Sikap seperti ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain. Contohnya, sikap selalu menghardik pengemis, pengamen, dan sebagainya. Dan dampak negatif yang berikutnya yaitu dalam bidang hukum, keamanan, dan pertahanan. Dampak negatif yang timbul dari kemajuan iptek dapat dalam aspek ini antara lain: 1. Akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional dan ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara juga semakin berkurang. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila Kegiatan ada belajar yang kelas masih 12 bingung telah dan ada yang ingin berakhir. ditanyakan, The boleh class is over. komen di All of students YouTube may saya. go home. Minasang, Baik, kyo wa wassalamualaikum kokomadesu. warahmatullahi Mata shita. wabarakatuh.